ini lagi ada di acara Coffee Summit di mana ini? Ini di Taman Ismail Marzuki. Nah, Taman Ismail Marzuki. Ada lomba yang sangat unik dan sangat membutuhkan keberuntungan. Karena lombanya adalah kopi tubruk. Nah, ini salah satu peserta yang sudah masuk 16 besar lalu gugur. Nah, gimana ceritanya kita dengerin aja dulu. Ya, jadi gimana? Gue tadi barusan main. Ini sekarang udah masuk peserta batch kedua. Ada Bang Hendrik sama Kak Felicia. Jadi apa ya? Ini nggak seperti kayak manual brew pada umumnya. Ini kompetisi yang kedekatannya lebih ke pekatan, terus lebih ke smooth rasanya kayak gitu. Jadi kayaknya gue kurang pekat di situ. Itu sih gue rasa. Bukan karena keberuntungannya kurang ya? Bisa jadi. Kayak tubruk ini cuma berapa variabel kira-kira yang bisa dimainkan nih? Variabel temperatur sama rasio itu aja sih. Karena air kita nggak boleh pakai air lain, terus juga alatnya juga udah yang disediain. Jadi ya itu aja sih. Dua itu aja variabel. Nggak ada teknik brewing nggak ada. Kalau kita lihat di sana itu lagi diaduk ya sama dia ya? Oh itu Felicia. Oke. Oh ditambahin lagi. Banyak trik-triknya ya? Iya. Malah sekedar tubruk ya? Iya. Ini ternyata tubruk nggak cuman kayak yang kita bayangkan gitu. Nyeduh langsung diaduk. Kira-kira kalau yang menang kayak gini sebenarnya bapak-bapak kan? Ya bapak-bapak. Nah ini salah satunya. Nah ini yang menang tadi nih. Tuh style tubruk harus gini guys. Jauh loh bang dari Bogor. Dari Bogor pakai begini. Oke, keren. Waduh, keren. Sekarang ada Ko Adi nih di Tubruk Battle, ternyata terusnya juga ada senior yang lain ya. Ini Ko Adi masih lolos ke 8 besar ya? Iya, 8 besar nih. Ini serunya gimana kok? Unpredictable nih ya. Lomba pakai kopi kapal api udah di grind ya. Jadi penilaiannya tuh kalau menurut lu gimana? Masih kurang jelas nih ya, soalnya kan yang nilai nih awam ya, bukan profesional, jadi agak bingung nih masih kriterianya nih. Tapi tetap ya kita tetap berusaha semaksimal mungkin lah ya. Maksimalin hasilnya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari dan ya selama kita lakukan. Tapi yang biasa jadi Q grader ada di sini juga nih Om. Iya nih Q grader coba. Coba kalau Q grader nih kesana gimana? Kalau misalnya dari Q grader nih gimana nih? Gue bahas begini dulu. Kopi banget. Kopinya sebelum gue lahir udah ada ini sebenarnya kopi. Dia juga lolos loh, 8 besar. Jadi triknya gimana tadi bisa lolos gitu? Triknya sebenarnya banyak berdoa, seduh kopi bapak sama banyak berdoa aja. Ala-alanya seduh kopi bapak gitu kan. Parah banget lu gue dimasukin. Nah ini korban aja. Jadi ada tadi ada apa sih namanya? Di tubruk yang ini kan kita cuma bisa mainin beberapa variabel ya. Iya, Trik lu gimana? Trik gue sih tadi, gue cuma mikir beberapa tahun lalu gue masih inget cara bikin kopi kapal api buat bokap gue kan. Karena kan jarang ketemu tuh. Intinya ya udah 2 sendok. Kalau bokap kan minta gula sesendok tuh plus 1 gitu kan, 2:1. Nah kalau ini gue hilangin aja sih gulanya gitu. Jadi jangan ngarep ada manis-manis ya kan, karena gue nggak tambahin gula.
ketemu sama Bapak Mul yang memang pemrakarsanya acara ini, Om. Ya, salah satu ya kita pemikiran bersama dari beberapa orang dari event, akhirnya terwujud event ini. Coffee Summit ini kan ada tiga bagian ya, apa sih namanya, ada festivalnya, ada yang KKSI, sama di situ exhibition gitu. Nah itu tujuannya sebenarnya apa? Ini sebenarnya bukan Indonesia Coffee Summit, bukan punya, tapi ini sebenarnya Indonesia Coffee and Culture. Oh, Indonesia Coffee and Culture. Jadi Indonesia Coffee Summit itu hanya salah satu bagian dari event itu. Oke. Event Indonesia Coffee Culture ini itu totalnya terdiri dari 18 event. 18 event. Jadi banyak ya. Nah puncaknya itu sendiri di Indonesia Coffee Summit yang akan ditadakan besok hari Senin di teater Taman Tim. Itu puncaknya dalam bentuknya apa? Ya kita ada konferensi tingkat internasional, ada beberapa pembicara tingkat nasional juga, nasional dan internasional yang hadir. Gitu. Jadi ada kayak macam seminar atau public speaking gitu ya? Ya. Harapannya sendiri apa? Ya harapannya sih event ini menjadi salah satu event kopi yang terkemuka di internasional. Kalau kita ngomong sendiri untuk event kopi internasional yang benar-benar saat ini mendunia itu udah ada 3. Satu di Swiss, sebetulnya Swiss Coffee Dinner, kemudian di Costa Rica Center Cafe, dan terakhir di Vietnam itu Asia Coffee Conference. Nah harapannya kita dengan adanya event ini bisa berlanjut kontinue tiap tahun dan menjadi salah satu event kopi internasional yang cukup dapat mendatangkan juga pemain-pemain kopi internasional datang ke Indonesia. Kalau ini event yang ini Coffee Culture ini yang pertama, kedua atau? Yang pertama. Oh, yang pertama. Dan satu-satunya event kopi di dunia yang mengusung tentang culture, budaya dan culture lah. Jadi kalau di sini ngambil sektor mengarah ke budayanya itu mungkin ke tubruknya budaya. Yang kita memperkenalkan budaya kopi di Indonesia, karena kalau kita lihat di Indonesia itu kan produksi kopi kan banyak aneka ragam dari Aceh sampai Papua itu ada kopi semua, dan tiap daerah itu kopinya tidak bisa dipersamakan. Ada keunikan sendiri yang tidak tergantikan begitu. Jadi saya masih agak ini kali ya. Di sini kan Coffee Culture yang menonjolkan budaya Indonesia sendiri ya. Kalau dilihat dari pamerannya di sini, dari sisi mananya sih Om memperlihatkan budayanya untuk orang-orang yang datang kan pasti pengen tahu nih sisi budaya di sebelah mana. Salah satunya itu yang kenapa itu herbal. Jadi itu bagaimana herbal itu diproses disajikan secara model kopi. Kemudian ada itu coffee dan willingness. Ya, jadi gimana kopi itu sebagai salah satu media dalam hal meditasi. Oh, yang meditasi ya. Ya, itu semua. Juga kemudian kita juga angkat dari Papua juga suatu daerah kopi yang ketinggiannya cukup tinggi, 2.000 ke 3.000 itu. Nah itu yang kita sampaikan di sini. Selain itu juga ada talk show. Kemarin talk show salah satunya ada buku tentang kedai kopi Nusantara. Kemudian ada kopi dan film, itu segala macam. Oh, banyak ya, sayanya aja yang datangnya cuma satu hari ini, nggak tahu dari kemarin seperti apa. Akhirnya jadi tahu karena udah dijelasin nih. Aduh, thank you Bang. Ingat Om, sukses acaranya. Semoga ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kebetulan banget di acara Coffee Culture ini bertemu dengan Pak Dubes Toro yang kemarin juga ketemu di JCC. Sempat tertunda untuk ngobrol-ngobrol tentang kopi karena beliau ini buat saya saat lihat YouTube-nya, cari tahu profilnya,
salah satu yang Kayak Intel aja. Cek ini latar belakang gue. soalnya ada ini Pak. Jadi ada Om Yugian, dia itu ngasih ke saya karena saya kan biasa bikin video kopi. Setelah udah 2 tahun ini saya selalu bikin kayak vlog tentang kopi, ke pabrik mesin roasting, ke perkebunan, ke macam-macam lah gitu. Terus Pak Yugian ngirim ke saya, ini Mal tonton YouTube ini. Siapa nih Om? Dubes. Oke, saya tonton. Wah, ngobrol ini kedaulatan kopi. Lagi ada bertiga tuh. Terus dia bilang terima seketir itu Mal, kedaulatan kopi. Nah, yang saya penasaran pertama adalah kenapa Pak Toro itu menyempatkan diri ke acara Coffee Culture ini? Oh, itu barangkali misi seumur hidup itu. Misi seumur hidup. Karena saya ada suatu masa di mana saya itu harus menampilkan keunggulan Indonesia. Kopi itu sangat membantu pekerjaan saya untuk menampilkan keunggulan Indonesia. Oke. Nah, di situ sebagai ujung tombak untuk menampilkan keunggulan Indonesia. Keunggulan Indonesia itu bisa macam-macam ya. Bisa produk, bisa komoditas, bisa komoditi, bisa juga warisan budaya. Nah, itu ada semua di kopi. Ada semua di kopi. Dengan keterbatasan saya, itu setelah saya tidak aktif, setelah saya pensiun ini, saya rasa ini waktunya saya untuk membuat berimbang apa yang tadinya saya ujuk-ujuk di hilir sebagai ujung tombak, baik, buruk, jelek, bagus, unggul, kerennya itu kita yang langsung berhadapan dengan publik di mana kita menampilkan keunggulan kita. Nah, dalam rangka misi itu, ini saya kalau ada event apapun yang terkait dengan kopi, saya usahakan hadir. Untuk saya lebih bukan kopinya, saya kenal komunitas kopinya, pelakunya, kalau bisa dari hulu ke hilir. Biar untuk mengenal semua orang yang terlibat di lebih kenal. Tapi untuk saya lebih senang kalau ini saya lebih mengenal kopi itu dari sebagai warisan budaya. Oh, warisan budaya. Karena pelakunya itu dia punya kearifan lokal untuk memproses kopi. Dari mulai nanam dari pagi itu ada kemarin saya juga dapat cerita gitu, setiap langkah itu ada ritualnya. Ritualnya itu memang sudah dari sononya gitu, turun temurun. Ini yang saya coba imbangi juga dari bacaan saya. Kemarin saya ketemu dengan Kopi Bengkulu, tanamnya dia dengan kearifan lokal, ada istilah-istilahnya setiap penanaman. Barangkali kita ngobrol sama orang yang sama. Mungkin dari Bengkulu itu ya. Bengkulu, kan? Itu merinding saya. Merinding itu dalam arti itu sebegitu ininya. Buka lahan, ada kearifan lokal, gotong royong lagi, terus pas lagi penanaman, pruning, semuanya ada istilahnya. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi kalau tadi ngomong-ngomong kedaulatan kedaulatan artinya kopi itu menjadi raja di tuan rumah sendiri. Gitu. Jadi kita nggak usah ya, karena kebetulan sekarang tuntutannya itu standar internasional. Ya berarti kita istilahnya kiblatnya ke sana dengan segala macam standar gitu. Nah, kita juga sebenarnya bukan tandingan ya, tapi kita juga punya standar yang tadi berbasis kearifan lokal. Ya. Bahkan dari si Bengkulu itu
itu bukan kearifan lokal, apa kearifan alam. Kearifan alam. Contoh siluak itu, alam itu yang membuat enabling environment untuk siluak milih cherry. Iya, milih cherry yang bagus ya. Iya, itu kan alam yang membuat. mengatur gitu. Dia dia mapan, dia merasa habitatnya dia itu dia bisa tanpa dia tahu bahwa dia memberikan kontribusi sama unggulan. Iya. Jadi sebenarnya unggulan Indonesia. Kita juga diajarkan oleh alam dari luak sendiri gimana memetik yang bagus gitu ya. Jadi yang ngobrolin di kearifan lokal, dia juga bukan hanya kearifan lokal tapi tentang organiknya. Jadi kayak dia dengan kearifan lokal itu jadi menciptakan kopi-kopi yang organik. Jadi nggak pakai pestisida, nggak semuanya. Itu saya diceritain tuh, wow, langsung saya takjub juga. Jadi nggak usah itu kalau standar tasing itu harus petik merah, harus organik apa gitu. Kita nggak usah kasih label apa itu, kita udah standar. Standar kita. Emang udah seperti itu dari dulu ya. Besar coffee art culture. Wow. Culture terus tapi itunya Indonesia Coffee Summit. Coffee Summit. Ini yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Pak. Tadi saya ada sempat ngobrol sama Pak Mul, dia bilang ini yang pertama, yang diadakan pertama yang membawa Coffee Tubruk, championship-nya Coffee Tubruk, terusnya pairing antara kopi dan makanan khas Indonesia, cemilan-cemilan khas Indonesia. Nah, jadi kalau ini langsung aja ya ke pairing misalnya. Ke pairing. Pairing itu beberapa abad yang lalu orang masih mengenal di Eropa itu masih mengenal Java, bukan kopi ya, Java. Nah itu karena si Java itu karena kopi sudah jadi lifestyle mereka ya, udah bagian kehidupan sehari-harinya mereka gitu. Itu sampai mereka menciptakan cemilan yang cocok dengan sambil minum kopi di iklim yang empat musim di Eropa itu. Saya lupa negaranya, saya lupa namanya gitu, tapi sampai bukan inovasi ya, sampai ada cemilan yang padahal kopinya kopi Indonesia tuh, Pak. Iya, waktu itu barangkali belum ada mereka belum import kopi dari negara lain gitu. Tahunya waktu itu juga belum ada, Indonesia kan masih Hindia Belanda gitu. Dan kenalnya juga Java. Gitu. Jadi ini juga menarik gitu, karena terus terang saya awalnya peminum teh. Wow. Jadi belajar kenal kopi itu karena istri minum kopi, ada sisa ya saya daripada dibuang gitu saya tanpa saya tahu gitu memang kopi itu ternyata kemudian saya belajar cupping, itu belajar artinya kenal cupping. Di situ saya baru tahu kalau cita rasa itu malah satu seduhan aja bisa 3-5 rasa. Banyak rasa yang ada di dalam kopi memang. Iya, beda detik beda rasa. Beda panas, beda suhu, beda rasa lagi. Beda itu bukan bicara enak atau tidak enak. Ya enak dan enak. Enak semua. Karena kembali kopi itu kan personal, personal selera kita. Nah, Pak, saya mau menghubungkan antara event kopi yang seperti ini. Ini kan sekarang event lagi banyak banget dengan hubungan dengan kedaulatan kopi. Menurut Bapak gimana sih event yang dijalani saat ini dengan untuk mencapainya terwujudnya kedaulatan kopinya? Kalau saya lihat setiap event apapun itu akan menghasilkan impact yang baik gitu. Ini delivery-nya untuk organizing-nya oke lah gini. Dan hari Senin kan masih ada. Iya, besok masih ada. Masih ada seminarnya gitu. Nah, kita lihat ininya materinya, terus delivery-nya. Delivery-nya itu akan lebih berimbang kalau yang hadir audiensnya itu punya
punya pengetahuan mengenai kopi sama very little sangat minim itu pengetahuannya mengenai kopi gitu. Nah, si minim ini dia bisa terbuka matanya, bisa tersentuh gitu, oh begitu. Nah, itu yang saya pikir berhubungannya ya. Tergantung deliverynya, tergantung audiensnya juga gitu. Tapi upayanya kita harus appreciate banget sih, ini udah acara yang sangat bagus, banyak peserta yang ikut, Mbak. Dan summit itu biasanya kalau tingkat kepala negara itu seperti G20 itu ya level kepala negara. Nah, sekarang harus ini begitu selesai event ini langsung mereka review evaluasi itu, terus untuk bisa memberikan pengertian summitnya itu puncaknya apa gitu, yang hadir atau kehadiran kopi itu evaluasi hasilnya juga ya, jadi bisa dijemahkan seperti kalau atau diartikan atau di ini, kalau summit itu berarti wow gitu, jadi kalau ini ininya Nusantara itu ya barangkali summitnya di tingkat nasional, tapi kalau udah pakai coffee summit itu kan bahasa Inggris, itu bahasa internasional gitu. Kalau mau bahasa Indonesia ya jangan summit gitu, puncak kopi Indonesia. Apa yang nggak keren juga gitu. Tapi karena memang tujuannya tadi dia bilang untuk go internasional. Membawa culture Indonesia kopi ke internasional. Ya, jadi nanti siapa tahu dengan label Indonesian Coffee Summit itu terus diselenggarakan, artinya dimulai dari Indonesia, tapi si Coffee Summitnya kan banyak event-event kopi internasional gitu, tapi saya baru lihat ini Coffee Summit di Indonesia ini ya. Tapi barangkali Indonesianya nggak dipakai, seperti kalau Cup Excellence, COE kan ada KKSI, Pak. Cup of Excellence kan itu yang terbaik negara-negara gitu, malah mereka compete ada kontes untuk jadi tuan rumah. Nah, ini bisa si penyelenggara ini kan udah sukses ini tingkat nasional gitu. Nah, nanti bisa ditawarkan untuk negara lain untuk jadi tuan rumah. Wah, keren, kita dapat insight baru ya. Kalau mau pakai Coffee Summit-nya gitu, terus nanti temanya ganti-ganti. Kalau dari Indonesia ya kopi, art and culture atau apa, KOPI ya, KOPI. Nah, iya itu tuh penting tuh. Bicara Sri Musketeers ini kita promosikan bukan kopi ya, tapi KOPI. Kopi Indonesia ya. Kopi. Dieja dalam bahasa Indonesia, jadi kopi. Jadi biasa kan orang asing, kalau dulu mereka biasa dengan Java, mereka bisa kita dorong untuk nyebutnya kopi. KOPI. Salam kopi. Itu jadi kayak gini ya. Karena diketahui politik kalau ngomongnya salam kopinya gini, jadi sekarang jangan deh. Salah nih. Kontestannya ada 3 ya. Takutnya malah berbeda ya pengertiannya. KOPI lah gitu. Tapi tetap apa yang kita canangkan ya, apa yang disebutnya kita umumkan, bukan sebutannya apa tuh Pak, kalau misalkan kita pengen mencapai kedaulatannya dengan menyebut nama kopi, kita tuju ya apa, bukan apa namanya, bukan deklarasi juga, jadi kayak kita campaign, apa yang kita kampanyekan adalah ucapan KOPI, kopi agar bisa menjadi standar dari internasional juga, jadi orang luar. Jadi kan ini kayak branding gitu. Jadi kalau branding itu kalau orang kopi Indonesia, terus orang mereka yang kita tonjolkan, yang kita tampilkan itu kopi Indonesia itu lain daripada yang lain karena beragam, keragamannya itu kopi Indonesia gitu. Tapi kalau masih ada yang mempersoalkan gitu, itu
ada gayo, ada apa gitu. Ya itu Indonesia itu kadang-kadang suka malah kadang-kadang untuk gampangnya ya Sumatera. Iya. Atau Jawa, Bali. Flores. Papua. Nah itu barangkali kalau kita nanti bisa mendorong memperjuangkan KOPI itu adalah brandingnya kopi Indonesia, keren. Itu keren. Nah, jadi ini bisik-bisik ya sebelum diambil Malaysia. Oke, jadi kalau bisa kita sebagai yang punya nama ya kopi, jangan diubah lagi ke kafe, iya. apa. Jadi biar bangga sedikit dengan Indonesia culture, punya kebudayaan Indonesia kan kopi, jadi kopi. Identitas. Jadi identitas gitu. Karena begini, teman-teman barangkali sering dengar dalam beberapa kesempatan dengar cerita saya komunitas kopi di suatu negara itu menampilkan luwak itu sebagai wakil kopi Indonesia yang beragam. Oke. Jadi selain dia unggul karena nggak ada lawannya, belum ada lawannya. Mau kopi gajah ya silakan, tapi kopi luwak gitu Pak, belum ada lawannya. Nah itu ada semacam recognition atau pengakuan luwak itu representing atau mewakili keunggulan kopi Indonesia yang beragam itu. Nah, kalau nanti kalau kita perjuangan kita untuk branding itu kalau itu bisa menggantikan si luwak, KOPI dan KOPI itu menjadi brand identity yang keren untuk Indonesia. Jadi jangan malu-malu pakai KOPI. Kalau kopi keren terus internasional gitu, kopi juga jauh lebih keren. Ya udah cukup lama ada di sini, dari tadi ngeliatin lomba tubruknya yang sampai sekarang belum selesai. Kita maju dikit nih. Nah di situ kopi tubruk yang diperlombakan di Cafe Culture. Tadi juga udah ngobrol sama penggagasnya, Pak Mul tuh salah satu penggagasnya yang mengatakan bahwa di sini mengangkat kebudayaan Indonesia juga untuk go internasional. Lalu di samping ada pameran semacam karya-karya yang di sini ada kopi sama dengan Java, karena dulu itu a cup of Java itu seperti a cup of coffee. Jadi sebutan orang luar a cup of Java, yang dimana kopi sama dengan Java. Wah keren-keren banget sih semuanya. Terus di bagian dalamnya lagi hasil karya-karya dari desainer Darvi, dari desainer-desainer lain lah, banyak, dan ini sangat-sangat lah keren gitu. Sesuatu event yang bagus banget yang dibilangnya Cafe Culture, bakalan besok puncaknya di Coffee Summit. Gue kayaknya nggak bisa datang besok karena sekarang ini udah cukup hari ini aja datangnya gitu. Dan kalau misalkan ada kawan-kawan yang pengen tahu lagi, ya mungkin bisa datang di tahun depan, karena tahun depan sepertinya bakalan diadakan lagi, karena saat ngobrol-ngobrol tadi mereka ada inisiatif untuk mengadakan yang kedua, mungkin ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan sekian dari gua, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan see you in the next video. Bye.